Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita dalam mata kuliah hukum pidana khusus. Materi kedua itu tindak pidana dan sanksi pidana bersama saya Daniel, mahasiswa program studi hukum Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammad Natsir YRC Bukit Tinggi. Kali ini kita akan membahas tentang tindak pidana dan sanksi pidana. Kita masuk yang pertama, yaitu mengenai pengertian tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafbaarheid. Dalam bahasa di Indonesia kita kenal dengan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Kemudian kita masuk kepada pengertian tindak pidana menurut para ahli. Menurut Simon, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seorang yang dapat bertanggung jawab. F. Utrecht menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya keadaan yang ditemukan karena perbuatan melalaikan. Kemudian menurut Muljatno, merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dibedakan atas dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum dan sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama itu perspektif teoritis. Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana mencakup elemen-elemen sebagai berikut. A. Perbuatan manusia. Itu tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif. Kemudian B. Sifat melawan hukum. Perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku. C. Diancam dengan pidana. Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana. Artinya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa pelakunya dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut. Kemudian D. Kemampuan bertanggung jawab. Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Berarti ia berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Kemudian E. Kesalahan. Pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini berkaitan dengan unsur niat atau tujuan melatar belakangi perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua, dari perspektif undang-undang. Dari sudut pandang undang-undang, unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Setiap memiliki rumusan yang spesifik dalam undang-undang yang berlaku dan pelaku harus memenuhi semua elemen yang tercantum dalam rumusan tersebut agar dapat dijerat dengan hukumannya. Kemudian jenis-jenis tindak pidana. Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai aspek. Di antaranya, 1. Berdasarkan KUHP. Tindak pidana dihukum menjadi kejahatan yang tercantum dalam buku kedua dan pelanggaran yang tercantum dalam buku ketiga KUHP. Kedua, berdasarkan cara merumuskannya. Tindak pidana dapat dibagi menjadi formil dan material. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan prosedural, sedangkan material terkait dengan aspek substansi kejahatan. Kemudian berdasarkan waktu terjadinya. Tindak pidana dapat terjadi ketika atau seketika atau berlangsung dalam waktu yang lama. Misalnya pencurian adalah perbuatan pidana seketika. Sementara penipuan yang berlangsung dalam waktu tertentu juga termasuk ke dalam delik. Yang keempat, berdasarkan bentuk kesalahan. Tindak pidana dapat dibagi menjadi sengaja atau tidak sengaja. Sengaja terjadi ketika pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan tidak sengaja terjadi akibat kelalaian atau ketidaksengajaan. 5. Berdasarkan sumbernya. Tindak pidana dibedakan menjadi umum dan khusus. 6. Berdasarkan macam perbuatannya. Tindak pidana aktif
adalah tindakan yang melibatkan perbuatan seperti pencurian atau penipuan. Sedangkan perbuatan delik pasif atau omisi adalah tindakan yang terjadi karena kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti tidak memberikan pertolongan ketika diperlukan. 7. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi. Tindak pidana dapat dibagi berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi yang bervariasi tergantung pada jenis kejahatan. 8. Berdasarkan kali perbuatan. Perbuatan pidana tunggal terjadi dalam satu perbuatan, sementara perbuatan pidana berangkai melibatkan beberapa perbuatan yang terhubung dan saling melengkapi. 9. Berdasarkan pengaduan. Tindak pidana biasa adalah tindakan yang dapat diusut dan dituntut oleh aparat penegak hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak tertentu. Sementara delik pengaduan memerlukan pengaduan resmi dari pihak yang merasa dirugikan atas penuntutan dapat dilakukan. 10. Berdasarkan subjek hukum. Tindak pidana komunia adalah tindak perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Sedangkan delik propria adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu yang memiliki kualifikasi khusus. Kemudian kita masuk kepada penggolongan tindak pidana. Tindak pidana atau kejahatan dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan berbagai kriteria, termasuk tingkat keparahan, sifat tindakan, dan unsur-unsur tertentu. Berikut adalah beberapa cara umum untuk menggolongkan tindak pidana. Yang pertama itu berdasarkan tingkat keparahan. Ada kejahatan berat, yaitu kejahatan serius yang umumnya dilakukan dengan hukuman penjara lebih dari 1 tahun atau hukuman denda berat lainnya seperti denda yang besar. Kemudian pelanggaran, yaitu kejahatan yang kurang serius dibandingkan dengan felony dan sering dihukum dengan hukuman penjara kurang dari 1 tahun atau denda yang lebih ringan. 2. Berdasarkan sifat tindakan. Yang pertama itu ada kejahatan berencana, itu kejahatan yang dilakukan setelah perencanaan sebelumnya. Kemudian ada kejahatan tanpa rencana, kejahatan yang terjadi secara spontan atau akibat emosi atau situasi tertentu. Kemudian ada kejahatan organisasi, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh kelompok organisir seperti sindikat kriminal atau geng. 3. Berdasarkan subjek tindakan. Kejahatan individu adalah kejahatan yang dilakukan oleh individu tanpa keterlibatan orang lain. Kemudian kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan atau entitas bisnis. 4. Berdasarkan sifat kerusakan. Ada kejahatan kekerasan, yaitu kejahatan yang melibatkan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap orang atau properti. Dan yang kedua itu kejahatan harta benda, kejahatan yang melibatkan pencurian, perusakan atau kerusakan properti orang. 5. Berdasarkan wilayah hukum, itu ada kejahatan lokal, yaitu kejahatan yang hanya berlaku di tingkat lokal atau daerah tertentu, dan kejahatan federal, itu kejahatan yang melanggar hukum federal atau undang-undang negara yang lebih luas. 6. Berdasarkan subjek hukum, yaitu ada kejahatan anak, itu kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah usia 18 tahun yang diperlakukan secara berbeda dari kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Kemudian kejahatan dewasa atau adult crime, itu kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa dan diberlakukan sesuai hukum pidana biasa. Ketujuh itu berdasarkan lingkungan hukum. Ada kejahatan pidana, yaitu kejahatan yang ditindakkan oleh sistem hukum pidana dan dapat mengakibatkan hukuman pidana. Kemudian ada pelanggaran, yaitu tindakan yang melanggar undang-undang perdata dan dapat menghasilkan sanksi perdata seperti denda atau ganti rugi, bukan hukuman pidana. Kemudian kita masuk kepada sanksi pidana. Sanksi pidana adalah tindakan atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah atas suatu tindakan pidana oleh sistem peradilan pidana. Tujuan dari sanksi pidana adalah memberikan hukuman atau konsekuensi yang sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan dan juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu dalam hukuman pidana seperti pemulihan, pembalasan, atau pencegahan kejahatan di masa depan. Berapa jenis sanksi pidana yang umum? Antara lain, yang pertama itu hukuman penjara, di mana pelaku tindak pidana dihukum dengan menjalani penjara atau tahanan dalam fasilitas penjara untuk periode tertentu. Durasi hukuman penjara dapat bervariasi tergantung pada keparahan kejahatan. Kemudian ada denda, pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan membayar denda tertentu kepada negara atau kepada korban kejahatan.
Denda biasanya ditentukan berdasarkan beratnya tindak pidana. Yang ketiga itu pencabutan hak. Sanksi ini melibatkan pencabutan hak-hak tertentu dari pelaku tindak pidana. Ini dapat mencakup pencabutan hak memegang senjata api, hak mengemudi, atau hak untuk bekerja di bidang tertentu. Atau bisa juga dicabut haknya untuk memilih dan dipilih untuk pemilihan umum. Yang keempat itu pembebasan bersyarat. Pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan pembebasan bersyarat, yang berarti mereka dapat dibebaskan dari penjara tetapi harus mematuhi syarat-syarat tertentu, seperti pemantauan oleh petugas pembebasan bersyarat atau menjalani program rehabilitasi. Kemudian hukuman masa percobaan. Ini melibatkan pelaku tindak pidana diawasi dan harus mematuhi ketentuan hukuman masa percobaan yang mencakup peraturan tertentu dan pemantauan oleh petugas masa percobaan. Keenam, hukuman sosial. Beberapa tindak pidana dapat menghasilkan hukuman sosial seperti hukuman pelayanan masyarakat atau program rehabilitasi. Yang ketujuh yaitu hukuman mati. Beberapa yurisdiksi masih mengizinkan hukuman mati sebagai sanksi pidana atau kejahatan tertentu. Namun saat ini praktik hukuman mati ini semakin diperdebatkan dan semakin banyak negara yang menghapuskannya. Demikianlah presentasi saya pada mata kuliah hukum pidana khusus ini. Saya sadar masih banyak kekurangannya, karena itu saya mohon maaf dan saran saya mohonkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.